Halo, ketemu lagi di video series Crown Academy bersama saya Don ya. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gergaji manual, khususnya untuk tips pemotongan. Jadi saya akan share cara saya bagaimana saya melakukan pemotongan menggunakan gergaji manual. Oke, di video ini lebih ke bagaimana kita potong lurus, terus juga siku. Lurus belum tentu siku. Dan ada banyak cara buat kita potong lurus dan siku menggunakan gergaji manual. Nah, ada tiga faktor utama atau kunci utama kalau kita mau potong supaya hasilnya nanti siku dan lurus. Yang pertama, media atau kayu yang akan kita potong itu jangan bergerak, jadi mesti kita jepit atau kita klem. Terus yang kedua, jenis gergaji yang sesuai, jadi gergaji belah untuk belah, gergaji potong untuk potong. Dan yang ketiga itu ketajaman mata pisaunya atau ketajaman gergajinya. Kayak itu tiga faktor yang paling utama menurut saya. Masih banyak faktor lain, faktor jenis kayu, terus juga kebiasaan atau jam terbang. Saya sendiri belum begitu banyak jam terbangnya untuk gergaji manual, karena sebagian besar proyek yang saya kerjakan menggunakan mesin atau menggunakan table saw. Tapi ya kadang gergaji manual itu diperlukan. Oke, tips pertama untuk potong lurus dan siku itu tandanya atau garisnya. Tidak cukup dengan satu garis. Jadi kita mesti bikin beberapa garis. Garis di atas yang kelihatan dengan mata kita, lalu garis di sisi. Boleh di depan, boleh di belakang. Terus untuk menggaris, kalau bisa pensilnya yang tajam atau baru diraut, atau bisa pakai pulpen, karena kalau pensil lama-lama dia bakalan besar garisnya. Atau bisa pakai marking knife atau pakai pisau. Tapi kadang pakai pisau itu suka nggak kelihatan garisnya. Tapi untungnya kalau misalnya kita pakai pisau, ada wallnya nanti, ada dindingnya buat gergaji kita atau buat nge-guide gergaji kita. Nah, untuk memulai pemotongan, nah ini tergantung gergaji. Kalau gergaji tarik seperti gergaji Jepang ini kalau buat saya itu lebih enak dari depan saya. Kalau gergaji dorong atau gergaji western, saya lebih enak dari luar. Jadi kalau saya awali dulu garis yang paling atas sampai dia kira-kira sekitar 3 mili. Setelah itu turun mengikuti garis yang di depan sampai dia tembus, baru balik lagi ke depan. Jangan terlalu nafsu, jadi jangan menggunakan tenaga yang berlebihan. Ikutin aja gergajinya mau kemana. Untuk balok juga sama, jadi habisin dulu atasnya, baru turun. Lumayan siku empat sisi dan lurus. Kalau awalnya dari depan itu juga sama juga. Kalau dari depan berarti kalau saya dari depan terus ke belakang terus ke bawah. Kalau kayunya kecil atau baloknya kecil ya gampang, makanya ini enak buat kita belajar. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu.
khususnya untuk papan, karena semakin lebar kayunya itu semakin sulit lurus, karena kalau kelamaan kita potong, tangan kita cenderung akan bergerak. Nah, ini setiap orang beda-beda. Ada yang miringnya ke kanan, ada yang miringnya ke kiri. Kalau saya miring ke kiri. Jadi kalau udah kelamaan, tangan tuh bawaannya ke kanan terus. Jadinya nanti miringnya dia ke kiri. Ya, kalau kayu nyampuk, enak. Oke, itu untuk pemotongan lurus. Untuk pemotongan miter juga sama. Jadi misalkan kita mau potong 45 derajat. Motong miter itu berat, baik manual, baik mesin. Tipsnya ya pelan-pelan aja, santai aja kalau kita mau potong miter. Kita cek, lumayan. Oke, itu miter butuh banyak coba-coba. Terus yang paling sulit itu miter bevel. Jadi dia miring ke dua sisi. Misal kita mau bikin stool, jadi kedua sisinya miring. Nah, ini agak sedikit sulit. Oke, misal saya mau potong ini miring, terus yang ini juga miring. Kita akan coba. Ini belum tentu akan berhasil. Belum tentu berhasil. Terus juga gergaji yang saya pakai ini kurang cocok karena ini Dozuki. Dia ada tulangnya, seharusnya pakai kataba. Kalau pakai Dozuki nanti dia mentok karena ini kayunya lebih tebal daripada gergajinya. Tapi ya kita akan coba. Sama juga dari atas terus ke bawah. Ini nggak tahu kelihatan atau enggak garisnya. Yang sisi sini pas sejajar dengan garis. Yang sini agak sedikit, mungkin 0, sekian mili. Tapi cukup, nanti kita tinggal rapihin pakai shooting board. Miring ke dua sisi. Nah, kalau kita bermain manualan untuk potong menggunakan gergaji, itu tidak harus 100% akurat atau presisi, karena nanti ada serut atau ada ketam. Jadi misalkan tadi saya potong terus agak melenceng sedikit atau kurang siku, kita bisa lurusin pakai ketam atau pakai serut dengan bantuan shooting board. Ini namanya alat bantu shooting board. Jadi kalau misalkan kita mau lurusin, kita tinggal tempelin ke fans, terus kita serut dari sisi. Jadi kalau untuk potong gergaji, kalau teman-teman sudah punya serut atau sudah punya ketam, wajib bikin yang namanya shooting board. Terus untuk membantu pemotongan, ada juga yang namanya miter box. Nah, miter box ini banyak kayaknya sekarang di pasaran, di marketplace. Ini lumayan cukup membantu kita untuk pemotongan. Jadi kalau kita mau potong 90 derajat, 45 derajat, sama potong bevel 45
derajat. Tapi nanti kalau teman-teman sudah punya banyak gergaji yang spesifik, teman-teman wajib bikin sendiri miter boxnya, karena untuk menyesuaikan ketebalan gergajinya. Teman-teman juga bisa bikin miter box pakai magnet. Jadi fansnya itu dikasih magnet yang bulat, yang kecil, biar nanti pada saat kita motong gergajinya akan nempel ke fans. Nah, ini cukup membantu buat kita belajar potong lurus dan siku. Oke, kayaknya itu aja beberapa tips dan sharing cara saya pakai gergaji manual. Yang jelas teman-teman mesti banyak coba, mesti banyak belajar juga sampai menemukan kenyamanan. Kalau untuk woodworking, khususnya manual, jangan terlalu dipaksakan untuk menggunakan cara orang lain. Gunakan cara yang paling nyaman buat teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Selamat mencoba.